Salve, salam sehat, salam sejahtera saudara-saudaraku. Kenalkan saya Benedictus Boli, Sarjana Teknik Magister Teknik, Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Syukur bagi Tuhan dan terima kasih untuk penyelenggara Edu Expo yang memungkinkan kita bertemu di ruang ini untuk memperkenalkan institusi yang bisa menjadi tujuan studi bagi adik-adik, anak-anak sekalian yang sekarang menempuh pendidikan di SMA maupun SMK se-NTT maupun se-Indonesia. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira yang ada di Kupang. Program studi ini merupakan salah satu program studi tertua di Unwira dan tertua sebagai program studi arsitektur di wilayah Nusa Tenggara Timur. Usianya sudah 43 tahun kurang lebih, karena berdiri tahun 1982 dan sekarang sudah memiliki alumni lebih dari 1.000 orang dan berkarya di wilayah Nusa Tenggara Timur, di Indonesia, bahkan juga di Timor Leste. Saudara-saudara sekalian, paling baik ya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang dipelajari di program studi arsitektur. Terkait dengan hal-hal yang perlu dipelajari, maka saya perlu menjelaskan terlebih dahulu poin per poin. Persyaratan utama itu yang jelas pasti lulusan SMU atau SMK. Dengan spesifikasi kalau SMU itu harus dari jurusan ilmu pengetahuan alam. Kalau dari SMK itu minimal adalah sekolah menengah kejuruan dari jurusan gambar bangunan, bisa bangunan gedung atau bangunan. Itu dimungkinkan untuk masuk di program studi arsitektur. Tetapi harus melalui proses pendaftaran dan ada seleksi khusus di program studi arsitektur. Setelah dinyatakan lulus seleksi, baru bisa masuk dan mengikuti proses-proses selanjutnya. Berikutnya adalah persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan itu terkait dengan fasilitas yang memungkinkan mahasiswa bisa bereksplorasi lebih jauh, lebih percaya diri untuk mengakses dunia digital. Nah, persyaratan tambahan itu misalnya mampu atau bersedia memiliki peralatan untuk mendukung perkuliahan. Terutama yang paling penting adalah memiliki laptop dengan spesifikasi yang baik untuk bisa grafis, karena hampir semua mata kuliah mensyaratkan itu, terutama mata kuliah yang berkaitan dengan studio. Ada banyak aplikasi yang harus menggunakan peralatan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian ada kompetensi awal yang disarankan. Sebaiknya calon mahasiswa arsitektur itu punya minat yang tinggi dan apresiasi yang baik terhadap seni, terutama seni bangunan, juga ilmu pengetahuan. Minimal punya feel yang bagus ke arah itu, lalu punya kemauan yang tinggi untuk mengakses dunia digital. Kemudian ada kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa arsitektur yang mandiri, produktif, dan kreatif. Kemudian mampu untuk bersaing. Umumnya mahasiswa harus memiliki ini, harus memiliki hal-hal yang membuat dia bisa mandiri. Kemandirian itu penting. Kemudian bisa produktif dan bisa kreatif, sehingga pada saatnya mampu bersaing sebagai mahasiswa maupun melatih diri untuk kemudian bersaing di dunia kerja. Hidup sebagai mahasiswa arsitektur adalah hidup dengan tugas, karena dengan tugas itu Anda belajar. Kasus-kasus dalam dunia arsitektur itu Anda belajar ketika diberikan tugas oleh dosen. Kuliah mimbar itu porsinya tidak sebanyak latihan untuk menyelesaikan persoalan, sehingga Anda harus siap untuk bisa berdiskusi, bekerja sama dengan teman, menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh dosen dalam bentuk tugas, baik tugas kecil, sedang maupun tugas-tugas besar. Jadi itu harus diusahakan dan bisa jadi harus diusahakan secara bersama-sama. Bisa jadi kerja kolektif, jejaring yang dibangun antar sesama teman, antar sesama mahasiswa di angkatan yang berbeda, itu sangat penting di dalam pendidikan arsitektur.
senior mengajarkan junior, junior belajar pada teman yang lebih mampu. Itu sangat penting untuk bisa menyetarakan kemampuan supaya kemudian bisa bersaing. Lalu kalau di program studi arsitektur itu kemudahannya umumnya sama dengan program studi lain di Universitas Katolik Widya Mandira. Ada urusan beasiswanya, tentunya untuk yang berprestasi, ya. Ada kemudahan-kemudahan lain ya untuk mengakses fasilitas yang ada di Unwira, ya. Ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang juga bisa menambah khazanah pengetahuan, menambah wawasan. Itu dimungkinkan di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira. Nah, bicara tentang kemungkinan nanti untuk menjadi sarjana arsitektur, itu ada banyak kemungkinan profesi yang bisa diemban, ya. Jadi lulusan sarjana arsitektur itu bisa mengembangkan diri selanjutnya untuk menjadi arsitek profesional, bisa menjadi akademisi, ya, bisa menjadi pengusaha, ya, pengusaha konstruksi, ya, bisa menjadi pebisnis, macam-macam. Nah, untuk itu kepada adik-adik sekalian, saya mengajak untuk mari membuka diri. Unwira itu punya moto ut vitam habean abundantius. Itu artinya supaya mereka memiliki kehidupan secara berkelimpahan. Sehingga jangan ragu kalau masuk di Unwira, sedikit banyak Anda dijamin untuk bakal setelah lulus Anda punya hidup baik, bisa diakui, bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan Anda sendiri tentu memiliki hidup secara berkelimpahan. Terima kasih.